Gerakan Literasi Sekolah SMA Negeri 1 Padang. Salam literasi. Halo guys, balik lagi sama gue Dika. Kali ini gue bakal ceritain Cold Zone. Bercerita tentang sebuah bencana mengerikan akibat pemanasan global yang sangat parah. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja gas yuk. They're in New Mexico at a house to in Miami, is it? Keesokan harinya, Roger berjalan sendirian menembus hutan Pemberton dan melaporkan jika sudah 3 jam dia sama sekali belum melihat jenis burung apapun. Padahal seharusnya bulan ini adalah bulan-bulan para burung bermigrasi. Di sekitar hutan tidak jauh dari tempat dia berdiri, Roger tanpa sengaja menemukan seekor burung yang mati. Dia lantas membawa bangkai burung tersebut sebagai bahan penelitian dan bergegas melanjutkan penelitiannya. Tidak berselang lama Roger tiba di sebuah rumah yang diselimuti oleh salju yang tebal. Rumah itu adalah rumah Dr. Tim, yang juga anggota komunitas persatuan iklim darurat. Scene kembali berpindah pada Candace. Ia menemukan sebuah pesan tertulis dari Jordan jika dia akan menjemput Clear. Tentu saja hal ini membuat cemas Candace, mengingat Badai Es waktu-waktu bisa mengancam keselamatan putranya. Badai Es yang dikhawatirkan akhirnya datang juga. Untungnya Jordan tiba di rumah Clear tepat waktu. Sesudah badai berlalu, Roger segera keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di titik awal dia memulai penelitiannya, Roger membuka handphone dan didapati sebuah pesan dari Candace perihal Jordan yang menyusul Clear. Sayangnya saat pesan tersebut akan dibalas, HP Roger mati karena kehabisan baterai. Dia pun segera berlari sekencang mungkin untuk menyusul Candace. Tiba-tiba alarm jam milik Roger kembali berbunyi, yang menandakan jika Badai Es akan kembali datang. Roger mencoba membuka pintu-pintu minimarket di sekitar jalan yang dia lewati. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang bisa dibuka. Dia kembali berlari dan berhasil menerobos masuk ke dalam sebuah gedung. Di sanalah dia bertemu dengan salah seorang warga bernama Fiona, yang sama-sama berlindung dari udara yang super dingin. Tapi menurut Roger, ruangan tersebut tidaklah cukup kuat untuk bisa menahan Badai Es yang akan menerjang kota. Dia pun mengajak Fiona untuk masuk ke ruangan pendingin, karena ruangan tersebut tidak akan terasa dingin ketika Badai Es menyapu kota. Singkat cerita, Roger dan Fiona tiba di klinik. Akhirnya Roger berhasil bertemu dengan sang istri. Dia pun menanyakan keberadaan Jordan, yang saat ini masih terjebak di rumah Clear. Mereka pun berunding untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu menuju bandara untuk terbang dan meninggalkan Pemberton. Menurut perhitungan Roger, Badai Es akan kembali berhembus sekitar 1 jam 21 menit. Artinya istrinya masih memiliki waktu untuk kembali ke toko bersama Fiona mengambil truk bermesin pendingin. Sedangkan dia sendiri akan pergi menjemput Clear dan Jordan. Akhirnya Roger berhasil menemukan Jordan dan Clear, yang semula dianggap telah membeku karena tidur di lantai. Namun syukurlah dua remaja itu selamat, dan mereka segera bergegas meninggalkan pondok untuk kembali ke klinik. Tidak berselang lama Roger datang dan bertemu dengan keluarganya. Secara kebetulan mereka melihat tayangan berita yang mengatakan jika pemerintah akan melakukan evakuasi pada semua warga. Tentunya informasi yang mereka peroleh adalah atas sinyal bantuan yang sebelumnya sudah dirancang oleh Dr. Tim. Tanpa menunggu waktu lama, Roger beserta rombongan bergegas keluar dari klinik untuk pergi meninggalkan Pemberton. Namun salah satu rekan Candace yaitu Letty memutuskan untuk tetap tinggal di klinik dengan alasan dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang dia sayang. Akhirnya tanpa Letty, Roger beserta rombongan memutuskan untuk tetap pergi menuju bandara. Di tengah perjalanan, truk yang mereka tumpangi terpaksa harus berhenti, karena di depan mereka ada mobil-mobil dengan warga di dalamnya yang telah mati dalam keadaan membeku. Mengingat jalur tersebut adalah jalan satu-satunya menuju bandara, Roger pun kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan di waktu yang bersamaan, alarm tanda Badai Es yang akan datang kembali berbunyi. Dia dan rombongan bergegas masuk ke dalam bak truk dan bersembunyi di dalam sana. Dinginnya angin es yang berhembus membuat Roger dan keluarganya merasa sangat kedinginan di dalam. Tapi untungnya mereka berhasil selamat.
Tiba-tiba Clear mengatakan jika dia mengetahui jalan pintas yang bisa mereka lewati, yaitu jembatan putih. Tapi menurut Fiona, jembatan tersebut mengalami kerusakan karena es dan sudah ditutup. Karena tidak ada pilihan lain, mereka akhirnya nekat menuju jembatan tersebut. Setelah badai reda, hawa menjadi super dingin. Ditambah lagi bahan bakar kendaraan mulai menipis, membuat Roger panik jika truk yang dia tumpangi tidak akan sampai tujuan. Apalagi dia harus berlomba dengan hembusan angin es yang akan kembali datang dengan rentang menit tertentu. Melihat Roger yang mulai pesimis, Fiona akhirnya menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Roger menyetir kendaraan. Meskipun awalnya Roger menolak permintaan Fiona, akhirnya mau tidak mau dia menuruti ucapan Fiona. Roger lantas menepikan truk dan segera memberikan selimut untuk Fiona. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Tiba-tiba alarm jam Roger kembali berbunyi. Artinya hembusan angin beku akan segera datang. Roger meminta istri dan anaknya untuk bersiap-siap dengan hembusan angin beku yang akan menerjang mereka. Di sisi lain, Fiona berusaha mati-matian untuk bisa melewati jembatan yang rusak. Dan tiba-tiba datang hembusan angin beku yang dalam waktu seketika melumpuhkan tulang belulang. Pada akhirnya Fiona tidak mampu untuk bertahan, dan truk pun akhirnya berhenti. Rupanya Fiona benar-benar telah menyelesaikan tugasnya dengan mengantarkan Roger dan rombongan menuju ke landasan. Namun helikopter tidak bisa dibuka. Roger meminta Jordan untuk mencoba mencari kunci helikopter di dalam kantor. Setelah berhasil menemukan kunci, Roger dan tim bergegas naik helikopter dan meninggalkan Pemberton. Di sisi lain, angin beku kembali berhembus dan hampir saja membuat mesin helikopter mengalami kerusakan. Namun untungnya Roger berhasil menaikkan pesawat dan berada di atas hembusan angin beku. Di akhir kisah, Roger dan rombongan berhasil selamat dari bencana badai es. Sementara itu, Dr. Tim tidak banyak diceritakan dalam film ini. Meskipun berhasil mengirimkan sinyal kepada pemerintah, film ini tidak secara gamblang menjelaskan proses kematian Dr. Tim. Entah tewas membeku atau masih bertahan hidup, tidak ada jawaban yang menjelaskannya. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, kalau kalian udah ngerasain dampak apa aja guys dari pemanasan global, komen ya guys. Sampai di sini cerita kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.